Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, sekarang menunjukkan jam 1:26 AM, yaitu di Indonesia, daerah Brebes, Jawa Tengah guys ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu sahur. Dan mungkin di sini teman-teman khususnya yang merantau ya, mungkin ada yang berpuasa ataupun mungkin tidak, itu kalau emang kalian dalam bekerja terlalu berat, tidak usah dipaksakan ya, karena boleh dikatakan kalian itu musafir karena sedang bekerja di luar negeri. Jadi kalian juga harus memikirkan kesehatan kalian ya, karena sedang menanggung beban yaitu bekerja menafkahi ya. Jadi yang penting niat kalian, kalau emang kuat berpuasa, kalau mungkin enggak, karena kalian sebagai musafir itu melihat kondisinya ya. Kalau emang mampu laksanakan, kalau emang keadaannya mungkin tidak bisa, itu mungkin kalian bisa mengerti sendiri ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kebetulan saya mendengar sebuah kisah ya, kisah nyata yang terjadi di dunia TKW, khususnya TKW Taiwan. Karena yang biasanya yang saya dengar masalah TKW Taiwan itu, yang saya dengar sih ya, kebanyakannya itu masalah kesuksesan atau enggaknya. Dan kalau masalah garangan emang ada, cuman kalau yang sebelumnya video yang saya upload kemarin itu yang masalah pas pulang harusnya nemuin suami dan anak, justru nemuin garangannya atau nemuin pacar online-nya, sehingga kan ketahuan. Itu biasanya kalau TKW Hong Kong yang saya terima beritanya seperti itu. Nah, kali ini ceritanya ada salah satu mbak TKW bekerja di Taiwan, kurang lebih yang saya dengar itu cuman 4 tahun. Dan yang saya salutnya sama mbaknya ini, emang mbaknya ini jenis orang fokus ya. Kalau emang dia pengen sesuatu itu bekerja dengan fokus, dan dia selama bekerja 4 tahun tidak pernah mengambil libur, dan itu pun mengambil libur pas hari raya pun tidak setiap tahun. Pas kebetulan hari raya yang tahun kemarin sih ya, ini karena kejadiannya emang sudah agak lama, namun kisahnya ini baru diungkap sekarang. Dan mbaknya ini setiap bulan dan setiap tahunnya tuh tidak pernah libur. Pernah waktu itu katanya lebaran, karena ingin nemui saudara, dia pernah libur. Dan dia bekerja selama 4 tahun. Karena waktu dia berangkat, dia mempunyai suami dan meninggalkan anak berumur 2 tahun. Dan dia izin sama suaminya, dia mengatakan bahwa mas, aku pengen bekerja ke luar negeri, hanya ingin tujuan mempunyai rumah dan tanah. Itu dia izin kepada suaminya ya. Dan setelah dia berangkat, karena emang niat dia yang baik dan dia emang bekerjanya begitu rajin ya, akhirnya dia bekerja dan dia tidak pernah mengambil libur ya, fokus untuk bekerja. Dan di situ ada salah satu teman menyatakan, kenapa kok atau bertanya ya, ada salah satu teman bertanya, kenapa sih kok kamu nggak pernah libur, ngumpul-ngumpul sama teman-teman? Jawaban dia simpel, niat aku untuk bekerja ke luar negeri ingin agar cepat tercapai cita-citaku, ingin bikin rumah dan mempunyai sedikit tanah. Jadi saya ingin fokus dulu untuk sekarang. Nggak apa-apa saya kelihatan katro, nggak apa-apa saya kelihatan nggak gaul, tapi nanti setelah di rumah saya mempunyai segalanya. Itulah jawaban dari Manya. Nah, dari situ setelah banyak kurang lebih 4 tahun ya, dia pulang. Dan di situ intinya juga emang karena keuangan yang megangnya itu kan kakaknya ya. Kakaknya itu bisa sekali untuk dipercaya, dan setiap kirim itu suaminya justru tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta jatah untuk ini untuk itu, dia nggak pernah. Dan dia pun kirim hanya untuk anaknya saja, karena suaminya juga bekerja ya, sama-sama bekerja, namun suaminya bekerja ya serabutan lah, mungkin di bangunan, ada juga di sawah ya, namun dia tidak pernah meminta ataupun mungkin minta jatah untuk rokok lah, untuk ini untuk itu sama istrinya, dia nggak pernah. Nah, disitulah keuangan dia disimpan semua sama kakaknya, sehingga kan hanya dalam umur 4 tahun dia bikin rumah yang begitu mewah guys. Rumahnya bagus, dicor semua, sudah di plafon, dalamnya tuh seperti rumah orang kaya, padahal dia lokasinya itu yaitu di kampung. Namun karena dia emang bekerja dengan fokus dan menyimpan uang begitu baik, karena yang megang itu kakaknya, sehingga kan rumah yang menjadi idamannya itu terlaksana. Sebelumnya saya tidak percaya ya, karena saya tahu sendiri proses bekerja di luar negeri itu kan potongan banyak,
terus juga ini itu kadang ada yang beli sendiri. Namun setelah dijelaskan secara terperinci, di situ saya baru percaya. Karena hanya kerja 4 tahun loh guys, bisa bikin rumah segitu bagusnya. Rumah, bukan cuma rumah, tanah juga dia punya, dan dia juga punya, kemarin baru beli motor yaitu Vario. Vario itu kan mahal ya, kurang lebih 23 hingga 24 juta. Nah jadi itu saya salut sekali loh, maksudnya sampai acungkan jempol gitu loh. Dalam waktu 4 tahun bisa bikin rumah mewah, punya tanah ya, punya motor bagus. Jadi di sini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Cuma saya pengen nanya kepada teman-teman yang suka libur, yang suka apalagi mungkin sama garangan ya. Kalian sudah 4 tahun ataupun mungkin lebih dari Mbak ini sudah 5 tahun. Kalian sudah punya rumah belum? Rumahnya sudah bagus belum? Punya tanah, motor atau mungkin yang lainnya? Hanya dalam waktu 4 tahun. Kalau emang kalau mungkin ada, tolong tuliskan komentar kalian. Tapi ini jangan ngarang ya, jangan padahal nggak punya apa-apa tapi ngomongnya punya ini punya itu. Ini sekilas real ya. Jadi kita terang-terangan saja, karena saya juga pengen tahu apakah ada orang yang sehebat Mbaknya ini gitu loh. 4 tahun bisa bikin rumah bagus ya, punya tanah, punya kendaraan juga, rumahnya bagus banget loh di dalamnya. Dari modelnya dan juga potongan-potongan di dalamnya itu bagus banget. Nah, jadi di sini teman-teman yang bekerja sekarang mungkin sudah lama ya dan belum punya apa-apa, coba mulai dari sekarang dirubah mindset kalian. Stop dulu, jangan terlalu banyak libur, jangan terlalu banyak suka beli barang ini itu ya. Ditahan dulu. Kalian pengen apa sekarang? Pengen bikin rumah, fokus menabung, kerja yang rajin ya. Jadi jangan liburan jalan-jalan, terus libur lagi jalan-jalan kemana sama garangan, ya habislah uang kalian. Nanti kalian pulang akan malu, akan diomongin tetangga, alah si itu mah kerja aja lama nggak punya apa-apa, ini mungkin nggak bener di sananya. Nah emang nggak bener ya, kalau benar nggak mungkin uangnya itu habis. Nah jadi di sini teman-teman, kalau mungkin ada yang lebih hebat dari banyak 4 tahun bisa bikin rumah begitu bagus, punya tanah, punya sawah, punya kendaraan, coba tuliskan komentar kalian. Jadi di sini bukan berarti saya seperti menjunjung tinggi orang ini atau merendahkan kalian. Jadi tidak seperti ini. Setidaknya di sini bisa menjadi gebrakan ya, menjadi semangat buat kalian atau teguran agar kalian mikir, oh iya ya, aku sudah lama tapi kok nggak punya apa-apa. Sedangkan Mbaknya itu baru sekian tahun aja udah bikin rumah. Nah, disitulah jadi timbullah rasa semangat. Masa aku nggak bisa? Nah, di situ kurangi untuk libur, kurangi untuk suka beli barang online ya. Fokuskan simpan uang kalian ditabung. Bikin ya rumah ataupun beli tanah ataupun beli mobil, beli motor, saya yakin kalian bisa, asalkan bisa membagi keuangan kalian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.